Baik kawan, jumpa lagi dengan saya di channel Teknisi Mana. Ini ada Realme C11 dengan keadaan mati total. Dan diantar ke tempat saya sudah tanpa casing. Dan ini penampakan blok IC power. Di blok IC power ini banyak kapasitor yang sudah hilang. Dan ada resistor maupun kapasitor juga banyak yang bersatu. Lalu di sini saya coba balik. Untuk di blok IC cas sudah dibuka juga. Ini untuk CPU. Di sini saya akan coba rapikan dulu untuk kapasitor yang telah bergeser ini. Dan ini penampakannya setelah kita pasangkan kembali kapasitor yang tercopot dan yang tergeser, kita kembalikan lagi. Lalu saya bersihkan menggunakan thinner supaya enak pengecekannya menggunakan multi. Jadi di sini saya bersihkan. Dan setelah kita bersihkan, jangan lupa kita lap menggunakan tisu. Nah, itu penampakannya. Lalu di sini saya akan mengeceknya. Saya menggunakan dioda mode probe merah di kaleng dan probe hitam kita arahkan ke kapasitor. Ini saya perjelas karena tidak terlampau jelas. Nah, itu kawan. Ini konslet. Ya betul, konslet. Lalu ini timah ini bersatu atau tidak ya? Itu saya ambil dulu timahnya. Tadi belum nampak saya. Tambahkan sedikit plug. Itu sudah saya saya tambahkan plug, lalu saya lanjut aja mengeceknya. Ini konslet. Ya betul, ini konslet. Kita coba menambahkan thinner, akan tetapi di sini nanti saya suntik tegangan enggak terlampau besar. Nah, itu thinner sudah saya tambahkan. Lalu MBR saya setel menjadi paling kecil di 1, itu 1,9 saya setel, dan saya akan suntik tegangan di kapasitor. Yang saya indikasi tadi ada konslet. Saya pasang dulu jarum bentul di MBR saya. Lalu di sini saya arahkan yang negatif, saya letak di kaleng, dan yang positifnya saya arahkan ke kapasitor ini karena tadi berdampak konslet.
dia sangat kecil konsletnya. Jadi di sini saya akan lanjut mengangkat IC power ini. Nah, saya balik dan saya panaskan blower dengan suhu 360 dan tentunya saya tambahkan plug. Jadi di sini saya tambahkan plug. Anginnya di 1,5. Tuh ada yang belum rapi saya tadi kawan, tapi nggak bersenggolan ya, nggak apalah. Ini kalau nggak salah nggak ada lemnya ini kawan. Tapi ya lanjut aja kita blower. Ini juga tadi sudah berantakan kayak apa lagi. Wih, mengerikan ini kawan. Kenapa dia lama? Karena saya blowernya itu dempet ke IC power. Tadi sudah ada penampak penggoyangan. Wih, wajah-wajah aja kawan, dia bersatu seperti itu. Lihat. Jadi ini memang sudah bersatu padu dia kawan untuk di kaki-kakinya. Mungkin faktor sebelum diantar sama saya sudah dibarbarkan sama yang lain. Jadi saya ganti dulu mata solderan saya. Saya senangnya pakai yang PP kawan, bukan yang runcing. Kalau runcing kurang enak untuk membersihkan bagian timah-timah yang ingin dibersihkan. Lalu kita lanjut menambahkan plug. Jadi ini tadi kalau dilihat memang sudah bersatu untuk di kaki-kakinya. Nah, itu tadi faktor. Ini mungkin coba-coba kawan, atau ada yang masih mau latihan. Dan itu sudah saya bersihkan, akan tapi saya lanjut membersihkannya lagi menggunakan solder wick, karena nanti akan saya lihat-lihat dulu keadaan IC powernya. Apabila saya nggak yakin dengan IC power ini, langsung saya ganti aja nanti. Ini saya bersihkan. Waduh, gak enak itu solder wicknya. Lalu di sini saya gunakan solder wick. Lu mau? Saya bersihkan ini kawan. Tadi ada teman nanya voucher, kebetulan ini jatah mengirim anak saya yang sudah kuliah di Unsri. Jadi duitnya mau dibelikan laptop, jadi belum saya belanja, jadi voucher pada habis semua kawan. Jadi kalau anak teman-teman yang sudah pengen kuliah ya wajib disisihkan. Lalu kita putar. Di sini sengaja saya bersihkan karena saya biasanya
memang sering dibersihkan untuk pemasangan IC. Terkadang pernah juga nggak pernah saya maksudnya nggak pernah nggak dibersihkan, akan tapi kalau memang kaki-kakinya sudah pernah dicetak, jadi bekas kakinya itu lembut, nggak usah kita bersihkan, yang penting rata sudah aman biasanya. Tapi kalau ragu ya dibersihkan. Biasanya kalau sudah dibersihkan dan kita presisikan dulu sebelum memblower, nah itu biasanya aman kawan. Sekali pasang dia jos. Begitu penampakannya. Lalu di sini saya lanjut membersihkannya lagi dengan thinner. Ini saya putar. Nah, kita bersihkan. Itu ada penampakan kapasitornya belum menempel. Jadi di sini saya perbesar lagi. Kita rapikan aja kawan. Selalu menambahkan plug sebelum memberi timah. Jadi ini saya tambahkan plug, lalu tambahkan timah. Nanti pas pemasangan nanti kita goyangkan, maka dia akan bergeser. Wah, ini pengen kacau juga ini kawan. Kita blower aja itu kawan. Berhubung IC powernya sudah dicopot, jadi kita rapikan. Waduh, ini jadi di sini kita sambil goyang-goyangkan kawan supaya dia berpisah. Karena tadi saya lihat kakinya cuma sebelah nempel, sebelahnya nggak nempel. Nah, itu sudah menempel semua. Lalu di sini kita lanjut membersihkannya lagi. Lalu kita cek lagi. Saya bersihkan. Seperti itu dia kawan. Mantap itu. Lalu kita cek kembali menggunakan dioda mode. Probe merah di kaleng dan probe hitamnya kita arahkan ke kapasitor yang konslet tadi kawan. Ternyata tidak ada konsletnya lagi. Cuman ini yang ada penampakan konslet. Ya betul. Kalau yang di sini tadi tidak ada lagi konsletnya. Jadi di sini kita coba angkat kapasitor ini. Saya panaskan lagi blower saya dengan suhu 360 dan anginnya di 1,5. Lalu saya putar. Nah, saya putar seperti itu. Wah, nggak nampak dia kawan. Nah, seperti itu. Kita coba angkat dulu ini kawan, karena ini masih ada penampakan konslet. Dan ini kita cek untuk kapasitor ini
Jika konsletnya nggak ada lagi, berarti kapasitor itu konslet. Jadi IC powernya kita pasang kembali bawaannya tadi kawan. Nah ini saya cek dulu, ternyata masih konslet. Ya betul, masih konslet. Dia di sini berarti yang konslet itu kawan. Ini memang ground ini. Ya betul, ground. Ini yang bermasalah. Di sini kita cari dulu jalur ini menuju kemana. Jadi di sini saya mulai bingung kawan, karena dicek sudah keseluruhan tapi tidak saya lihatkan di video. Keseluruhan di sini tidak ada penampakan konslet kecuali jalur ini. Jalur ini ternyata konslet. Jadi walaupun kita ganti IC power atau IC power bawaannya kita pasangkan kembali, dia bakal tidak menyala HP ini karena jalur ini konslet. Karena ini tadi sudah bekas pengerjaan, ini di belakang ini ada IC CPU dan IC programnya atau MMC nya. Jadi di sini saya coba balik, dan area ini tidak ada. Saya jadi lupa juga tadi apa sudah saya cek atau belum di videonya. Kita coba cek aja lagi kawan. Di sini tidak ada penampakan konsletnya. Jadi di sini saya coba angkat dulu IC pelapis IC ini, pelindung anti panasnya. Oke, saya akan coba cek. Ini saya panaskan blower dengan suhu 250 supaya lapisan anti panas ini bisa mudah tercopot. Ini saya copot semua. Saya mau cek pinggiran IC CPU, siapa tahu ada yang konslet. Tapi ini ada bekas penampakan kena air. Saya coba lagi sebelum mengecek ke CPU. Dulu sempat pernah HP bekas kena air. Ini ada bekas korosi. Akan tapi kapasitor di sini konslet. Jadi saya hiraukan dulu. Lalu kapasitor ini apa ini, bekas peluk itu kawan. Ini konslet.
Ya betul, konslet. Tapi saya hiraukan. Di sini kita ambil dulu karena mau pengecekan. Ini pasta selai, ini selai strawberry ini kawan. Jadi selai strawberry ini sangat penting. Kita cek sekeliling IC CPU. Ini konslet ini kawan. Nah, berarti ada petanda kalau CPU nya ini short ini kawan. Benar saja. Ini short juga. Waduh. Saya menuju ke CPU ini, kerusakannya. Sudah yakin saya kawan. CPU ini kita coba ACP. Jadi saya coba potong dulu kalengnya karena mengganggu kalau tidak dipotong. Jadi videonya saya skip untuk pemotongan kalengnya. Lalu di sini saya lanjut membersihkan IC CPU ini. Jadi kita akan coba angkat karena itu tadi ada penampakan konslet dan selai strawberry-nya saya letak di sini. Ada itu fungsinya kawan supaya tidak overhead di CPU-nya nanti. Dan itu sudah saya letakkan di sana. Lalu di sini saya bersihkan dulu lem di pinggir IC ini. Lalu saya bersihkan lagi yang di pinggir ini. Lalu di sini setelah saya angkat, kita cek kembali untuk kapasitor yang kita cek di awal video. Di sini tidak terdapat konslet lagi. Ya betul, tidak ada lagi konsletnya. Jadi di sini konsletnya sudah hilang. Dan kita cek area IC power. Dan kapasitor yang telah saya copot ini, dia tidak ada lagi konsletnya. Di sini memang nilainya 0,399. Jadi nilainya 0,399 untuk kapasitor yang diduga konslet di awal video. Setelah saya angkat untuk IC CPU, konsletnya sudah hilang, tidak ada lagi.
Lalu di sini saya lanjut memasang IC CPU-nya lagi. Baik kawan, ini penampakan setelah saya bersihkan, dan kondisi sekarang sudah lepas maghrib sekitar jam setengah 7. Tadi saya hentikan dikarenakan ada yang mau servis dan dia mau ditunggu. Dan ini saya mulai melanjutkan pemasangan IC CPU-nya. Sebelum kita blower, kita presisikan dulu supaya dia tepat pemasangannya. Itu aduh. Aduh kawan, sebentar ya, kita presisikan dulu. Nah, itu sudah presisi. Lalu saya panaskan blower dengan suhu 340 dan anginnya di 1,5. Ya, 1,5. Itu sudah gapai 340. Saya mulai pembloweran. Dan di sini saya hentikan dulu. Saya lanjut menambahkan plug. Dan atasnya saya tambahkan juga. Lalu saya blower lagi. Nah, dia bermandikan plug. Tapi karena saya biasanya begitu cara pemasangan CPU ataupun IC. Jadi di sini saya terus memblower jika ada pergerakan pada IC CPU ini. Nah, itu saya goyangkan kawan. Dan itu sudah saya goyangkan, dan mudah-mudahan pemasangannya sempurna. Dan itu sudah cukup dingin. Akan tapi di sini kita coba cek untuk yang konslet tadi. Jadi saya cek lagi menggunakan dioda mode. Ini saya putar dulu. Sebelum kita ACP CPU-nya, di sini dia konslet. Ternyata tidak ada konsletnya lagi. Waduh kawan, masih ada konsletnya. Kapasitor ini masih konslet. Waduh kawan, ini tadi ada yang nelpon, jadi saya hentikan. Tadi sempat saya cek, ternyata di sini masih konslet. Jadi kapasitor ini masih konslet kawan. Dan kapasitor di sini sepanjang ini konslet. Ini konslet.
Jadi setelah kita pasangkan IC CPU ini, dia ternyata konslet lagi. Lalu di sini saya balik, kita lihat untuk kapasitor yang telah saya lepas sebelum saya angkat IC CPU. Kita cek juga, ternyata kembali konslet. Jadi prediksi saya sementara, oh ya, itu bermasalah di IC CPU ini. Jadi IC CPU ini sebenarnya sudah konslet. Dan untuk IC powernya tadi, setelah saya perhatikan, ini belum saya apa-apakan, belum saya cetak ulang, masih seperti saya angkat seperti di awal. Di sini untuk kakinya sudah tidak ada lagi, kawan. Jadi ada yang terlepas. Jadi positif ini IC power harus diganti, dan CPU-nya juga prediksi sementara itu konslet. Jadi sudah bermasalah. Itu masih prediksi saya, kawan. Akan tetapi video ini saya off-kan dulu karena saya mau konfirmasi sama yang punya kalau yang bermasalah itu CPU dan IC power harus diganti. Baik, kawan, ini saya lanjutkan lagi video Realme C11. Ini hari yang berikutnya, mungkin sekitar 6 harian atau 1 mingguan ke depannya, karena saya belum ada pengganti IC CPU nya, dan kebetulan ini saya sudah dapat untuk pengganti CPU nya. Ini untuk IC CPU yang lama atau yang bawaan, pas dipasang dia konslet. Lalu ini sudah saya cetak ulang untuk IC CPU penggantinya. CPU nya dengan tipe MT6765P dan bawahnya kodenya CB. Jadi kalau kodenya CB bisa dipasangkan walaupun beda tipe HP-nya. Jadi ini yang bawaan saya pindahkan, dan ini CPU penggantinya tadi sudah saya cetak ulang. Ya, betul. Dan ini akan saya pasangkan. Saya lihat dulu gimana cara pemasangannya. Ini di sini ya. Saya putar. Ya, betul. Lalu saya rebahkan. Di sini saya putar dulu mesin PCB ini. Saya akan memblower seperti ini. Sebelum saya blower, ini akan saya presisikan dulu. Jadi kita presisikan dulu sebelum kita blower, supaya pemasangannya tidak meleset. Seperti itu dia, kawan. Di sini saya panaskan blower saya dengan suhu 340, karena saya gunakan 340 itu untuk kaki-kakinya saya cetak menggunakan timah 138 Celcius. Jadi suhunya memang kecil. Jadi kita blower dengan
suhu 340, angin di 1,5. Di sini saya coba blower dulu. Ini saya blower sebentar. Aduh, itu belum. Ini masih nampak kaki-kakinya kawan, terlampau ke atas. Ya betul, kalau kita lihat dari sini ke atas dia. Ternyata sudah menempel kawan. Tapi nggak apalah, berhubung itu sudah menempel. Ini saya tambahkan plug. Jadi saya tambahkan plug di pinggirnya. Wah, belum menempel ternyata kawan. Ada-ada aja ini kawan. Tadi saya senggol pakai pingset, ternyata sudah tidak mau bergeser. Ternyata belum menempel. Seperti itu aja kawan. Mudah-mudahan itu betul sudah presisi. Lalu saya blower. Wah, terlampau banyak plugnya ini untuk pemberiannya kawan, karena tadi saya kira sudah menempel. Tapi kalau belum menempel, kita kira-kira aja dulu memblowernya, jangan terlampau dekat. Apabila sudah ada pergerakan, waduh, itu jauh sekali dia loncat. Nggak apalah kawan, mudah-mudahan betul itu. Lalu saya fokuskan memblower. Di sini saya coba goyangkan. Itu sudah saya goyangkan. Saya hentikan. Nampaknya presisi dia kawan. Lalu di sini saya diamkan dulu hingga mesin ini menjadi dingin. Lalu di sini kita bersihkan dulu menggunakan thinner. Tuh, saya bersihkan. Mudah-mudahan tidak konslet lagi. Di sini saya ambilkan tisu. Saya lap menggunakan tisu. Jadi mantap dia. Saya putar. Dan tentunya kita cek kembali untuk kapasitor yang di awal video dia konslet. Jadi di sini saya setel lagi multi saya menggunakan setelan dioda mode. Prop merahnya saya letak di kaleng dan prop hitam saya arahkan ke kapasitor. Ini saya naikkan dikit dan saya perbesar. Seperti itu. Di kapasitor ini di awal video dia konslet. Ternyata di sini tidak konslet lagi. Alhamdulillah kawan. Itu nilainya 0,349. Kita cek untuk kapasitor yang di samping CPU. Alhamdulillah tidak ada lagi konsletnya. Lalu di sini kita balik mesin Realme C11 ini. Seperti itu. Di sini saya cek lagi kapasitor yang telah saya lepas. Ini di awal juga konslet. Ternyata tidak konslet lagi.
dan nilainya 0,35354. Di sini aman, tidak ada konsletnya. Lalu saya lanjut mengganti IC power ini, karena IC powernya bawaannya sudah rusak juga, kaki-kakinya sudah ada yang rompal. Dan ini untuk IC power penggantinya, jadi kita pasangkan IC power penggantinya, karena IC power penggantinya sudah bermasalah juga. Jadi di sini saya presisikan dulu. Itu sudah lumayan. Lalu saya panaskan lagi blower saya dengan suhu 340. Angin di 1,5, dan saya mulai pembloweran. Di sini saya tidak menambahkan peluk lagi, dikarenakan di bawah IC power tadi, di kaki-kakinya sudah saya tambahkan peluk. Dan itu petanda kalau peluk sudah mengeluar, itulah boleh kita goyangkan. Dan goyangkannya cukup hati-hati kawan, jangan terlampau kuat, karena kalau kuat otomatis kakinya akan berpindah ke kaki yang lain. Lalu di sini saya lanjut membersihkannya menggunakan thinner lagi. Ini saya kuas menggunakan thinner. Lalu di sini saya lap lagi menggunakan tisu ini. Jadi setelah kita lap menggunakan kuas menggunakan thinner, lalu kita lap menggunakan tisu. Wah, ini ada bekas timah tadi kawan. Begitu penampakannya. Lalu di sini kita lanjut mengetesnya. Mudah-mudahan mantap. Kita cek dulu kawan, nanti masih konslet. Jadi sebelum sebelum kita menghidupkannya, kita cek kembali bagian yang indikasi konslet di waktu awal video. Alhamdulillah di sini tidak konslet lagi. Lalu saya lanjut untuk mengetesnya. Mudah-mudahan mantap. Karena ini sudah panjang perjalanannya. Saya pasangkan. Dan fleksibel LCD saya pasangkan juga. Lalu baterainya saya pasangkan. Di sini saya coba memasangkan kabel casan.
ada responnya itu kawan. Akan tetapi di sini tidak mengeluarkan gambar, dia ada getarnya. Jadi HP ini bergetar. Jadi kalau bergetar itu ada tanda-tanda kehidupan. Akan tetapi tidak ada penampakan. Di sini saya akan ambil LCD yang positif bagus. Kita cek. Karena di sini saya lihat LCD-nya ada rompal bagian sini. Jadi saya ambil dulu LCD penggantinya. Dan ini LCD penggantinya saya ambilkan. Mudah-mudahan bisa menyala ini. Lalu saya letak di pangku. Saya mau coba menghidupkannya karena tadi ada tanda-tanda kalau HP ini sudah ada getarnya. Di sini saya coba tekan tombol on off. HP sudah bergetar. Alhamdulillah kawan, ternyata bisa menyala lagi. Lihat kawan, itu ada tulisan Realme. Alhamdulillah. Di sini kita tunggu dulu. Wah, dia restart kawan. Mungkin restart itu, waduh, mantap kawan. Jadi di sini dia minta untuk web data. Jadi kita web data dulu. Wah, nggak fungsi ini kawan. Apa harus pakai? Jadi di sini saya letak di pangku dulu kawan. Saya akan menggunakan tombol volumenya. Saya gunakan tombol untuk menggapai bahasa Inggris. Aduh, susah ini kawan. Lalu saya pilih web data. Memang kebanyakan kalau kita ganti CPU, terkadang dia minta web data. Dan ini dia minta masukkan nomor toggle-nya. Kita ketikkan. Di sini tertulis 8. Wele. Ini untuk TC-nya nggak fungsi. Jangan-jangan ada permasalahan yang lain. Jadi di sini saya coba tes menggunakan LCD yang lain lagi. Masih YouTube kamu. Di sini saya, wah, sudah gelap ini kawan. Saya hidupkan dulu lampu mikroskop saya, lalu saya pasangkan lagi fleksibel LCD-nya. Apabila nanti dia memang betul masih bermasalah di mesin, kita buatkan part berikutnya ya kawan. Karena ini saya rasa sudah lumayan panjang untuk videonya. Jadi saya alasi dulu menggunakan
plastik bawaan LCD untuk alasnya. Dan saya mohon maaf, gambarnya belum saya lihatkan. Saya mau menekan tombol on off nya. Itu sudah ada penampakan relmi. Nanti saya lihatkan kawan. Pokoknya dia ini nanti dia minta web data, kita web data dulu. Dan tentunya apabila sudah menyala, kita nikmati dengan menghirup kopi. Wah, benar saja. Ternyata jalur TC-nya tidak berfungsi ini kawan. Jadi TC-nya belum berfungsi. Benar saja, belum berfungsi. Jadi di sini saya lanjut apa di off kan dulu, karena saya lihat-lihat videonya sudah lumayan panjang ini kawan. Dia minta kode untuk web data, akan tetapi saya tidak bisa mengklik web data itu karena TC-nya tidak berfungsi. Video ini apabila tidak terlampau panjang akan saya lanjut. Pokoknya dia sudah bisa menyala. Saya matikan. Atau kita coba rehot lagi untuk CPU-nya. Jadi di sini saya lanjut merehot IC CPU. Karena kalau mau cek satu-satu mungkin harus dibuatkan video satu lagi, jangan disatukan sama video ini, nanti bakal lama. Jadi ini saya coba rehot, apabila tidak bisa juga nanti akan saya buatkan part 2 nya. Di sini saya lanjut memanaskan blower dengan suhu 340. Dan plug saya tambahkan. Lalu saya mulai pembloweran. Di sini saya akan coba menggoyangkan IC CPU ini. Mungkin ada kakinya yang belum sempurna. Dan itu sudah saya goyangkan, lalu saya tekankan ini kawan. Itu sudah saya tekankan pelan-pelan. Jadi tujuannya supaya kaki yang ada yang lebih pendek mungkin. Jadi kakinya belum sampai menempel dan dianggap seperti putus jalur. Kemungkinan seperti itu. Jadi ini saya diamkan lagi hingga dingin, dan saya lanjut memompanya supaya cepat dingin.
Dan saya tambahkan thinner. Saya percikan dulu thinner supaya mesinnya cepat dingin. Lalu saya masih lumayan panas itu kawan, tapi nggak apalah, kita gosok aja. Lalu saya tambahkan lagi thinner, saya gosok. Wah, mantap itu nanti kawan. Mudah-mudahan touchscreen-nya bisa berfungsi. Saya raba lumayan dingin, jadi kita lanjut untuk mengetesnya lagi. Di sini saya lanjut aja kawan. Rencana kepikiran saya tadi mau saya rehot untuk IC powernya juga. Mudah-mudahan hanya direhot seperti tadi dia bisa menyala lagi. Memang sudah menyala kawan, akan tapi touchscreen-nya yang bermasalah. Touchscreen itu kebanyakan jalurnya menuju CPU dan IC power, akan tetapi yang lebih banyak ke arah CPU dibanding IC power. Di sini saya pasangkan fleksibel boardnya, lalu fleksibel LCD saya pasangkan juga, akan tetapi di sini saya terawang dulu. Nampaknya masih bagus untuk soket LCD-nya. Maaf kawan, tadi ada tetangga mau beli laptop bekas, jadi menyuruh saya untuk mengeceknya. Waduh kawan, ternyata di mesin tadi sudah aman. Yang bermasalah itu untuk tipe C11. Saya teringat di C15, dan itu untuk masuk ke menu recovery seperti ini, TC nya memang tidak berfungsi dikarenakan itu bukan LCD bawaannya lagi. Jadi tadi saya kepikiran, saya cari-cari lagi untuk LCD rongsokan. Ternyata memang betul dia mau pakai LCD yang orinya atau yang aslinya, nggak mau yang universal. Jadi itu sudah bisa kita tekan menu web data, lalu saya masukkan masukkan kode di sudut kanan 5529 dan itu sudah bisa dia berfungsi untuk TC nya. Jadi untuk di mesinnya sudah aman ini kawan. Saya lanjut memformatnya, saya format, dan itu proses formatnya sedang berlangsung. Jadi bukan berarti yang LCD baru tadi itu TC nya bermasalah, tidak kawan, karena apabila sudah bisa sampai ke menu, HP ini bisa dipakai untuk LCD universal. Akan tetapi untuk mode recovery dia tidak mau pakai LCD universal. Di sini cukup lama dia berhenti di web data. Kita tunggu aja. Jangan-jangan HP ini mentok di
web data. Jadi ya gitulah. Alhamdulillah sudah sukses kata dia. Jadi di sini saya oke kan. Lalu saya masuk ke otomatis dia rebot. Jadi kalau kita pergantian IC CPU, dia otomatis waduh, ini terjebak di mode recovery seperti ini kawan. Saya coba angkat untuk fleksibel volume. Jadi mesin ini saya coba angkat. Siapa tahu bermasalah di fleksibel. Jadi di sini saya klik lagi English. Oh, ya betul. Lalu saya klik rebot karena tadi sudah kita web data. Aduh, kebetulan sekali ini TC nya bermasalah juga, tidak bagian tengah ada yang tidak mau diklik. Alhamdulillah itu tidak ada lagi tulisan recovery mode. Ya betul. Jadi fleksibelnya juga bermasalah ini kawan untuk fleksibel volume. Mungkin bagian yang volume atas, dan itu sudah ada tulisan Realme. Nampaknya ini bisa down ini kawan. Mudah-mudahan, karena waktu dan tenaga sudah kita luangkan di HP ini. Mudah-mudahan dia bisa down dan kita bisa dapat duit untuk membeli jajanan. Jajanan si bocil. Iya. Kita tunggu ya kawan, ini masih loading. Jadi tadi sempat bingung saya. Ganti sudah 2 buah LCD juga tidak berfungsi untuk TC nya. Teringat saya di C15 ternyata kalau untuk universal di mode recovery untuk TC nya tidak bisa digunakan atau tidak berfungsi. Bukan berarti TC LCD yang baru tadi bermasalah, tidak kawan. Memang begitu, tidak mau berfungsi di bagian recovery mode. Jadi dia harus menggunakan LCD yang baru supaya dia bisa berfungsi. Yang ori maksud saya. Jadi yang ori pabrik dia mau. Sebentar lagi maghrib ini kawan. Ini cukup lelet dia kawan. Tapi ya nggak apa, kita tunggu aja. Kepalangan ini durasinya sudah panjang ya, kita panjangkan. Dan saya tentunya sampai perjalanan hingga ini ada yang menonton, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ini saya bypass saja dengan cara klik bintang pagar 813 pagar. Mudah-mudahan bisa terlewati. Kita tunggu dulu kawan. Bintang pagar 813 pagar. Nampaknya nggak terlewati dia kawan. Masih perlu perjuangan membypass akun ini. Ini saya coba lanjutkan aja. Kita coba aja, kita lanjut. Karena kalau belum sampai ke menu itu belum puas kawan. Tapi kalau sudah sampai ke menu
Alhamdulillah, ternyata di sini tidak bisa, harus di bypass untuk akun Google-nya. Di sini harus tersambung ke WiFi dan kebetulan membutuhkan waktu lagi itu kawan. Ini nggak bakal saya buatkan part 2-nya. Bisa di bypass lewat unlock tool atau lewat tutorial yang ada di YouTube. Jadi saya sudahi tutorial saya ini, dan tentunya yang masih menonton hingga detik terakhir ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan semoga tutorial saya ini tadi ada yang bermanfaat atau berguna bagi kawan-kawan yang masih belajar di bidang perbaikan HP. Dan tentunya tetap semangat dan pantang mundur, dan tentunya gunakan logika kita dan feeling kita dalam memperbaiki suatu perbaikan HP. Kita boleh-boleh aja lihat tutorial di YouTube dan gunakan nalar kita supaya kita cepat berkembang di dalam perbaikan HP. Tentunya yang telah mensupport channel saya, jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya kawan. Jadi di waktu saya upload semoga tidak ketinggalan, dan tentunya saya semakin semangat apabila saya lihat itu pas penguploadan banyak yang menonton, saya tambah semangat membuat video tutorial ke depannya. Dan insya Allah saya akan rajin mengupload. Saya ucapkan terima kasih, dan tentunya HP ini bisa menghasilkan cuan untuk membeli jajanan. Alhamdulillah, alhamdulillah kawan, mantap.